Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang metode penelitian dalam psikologi sosial. Seperti yang kemarin saya sampaikan atau pertemuan pertama, bahwa psikologi itu diartikan sebagai ilmu jiwa. Hanya jiwa itu karena nilainya yang abstrak, begitu ya, kita tidak bisa mengobservasi, kita tidak bisa melihat secara langsung, maka yang diobservasi, yang diteliti adalah manifestasi dari jiwa, yaitu perilaku. Lalu mungkin muncul pertanyaan, apakah psikologi, khususnya psikologi sosial itu ilmiah? Ya, jawabannya psikologi sosial termasuk dalam ilmu pengetahuan bukan karena topiknya dipelajari, tetapi karena cara-caranya yang ilmiah, yaitu menggunakan dasar metode ilmiah. Dasarnya apa? Yang pertama adalah empiris. Empiris artinya melalui tahap observasi sampai dengan experience, mengalami, begitu ya. Kemudian objektif, dapat dilakukan atau dibuktikan orang lain dengan hasil yang sama. Itu menjadi syarat sebuah ilmu dianggap sebagai ilmiah, begitu, sebuah ilmu pengetahuan ya. Sedangkan metode non empiris yaitu cara-cara yang subjektif, intuisi, pencarian jawaban secara sederhana, tidak dapat dibuktikan oleh orang lain, atau orang lain hanya percaya saja. Gitu. Nah, jenisnya apa saja penelitian sosial? Yaitu ada deskriptif, kemudian ada korelasional, ada eksperimen, ada penelitian tindakan atau action research, ada yang kelima, metode evaluasi. Apa itu penelitian deskriptif? Yaitu penelitian yang kegiatan utamanya adalah membuat dokumentasi tentang kenyataan sosial dengan cara menjawab pertanyaan, what is, atau apakah itu. Tidak ada niatan untuk mencari hubungan dengan variabel lain. Ia hanya sekedar deskriptif saja, gitu. Jawabannya ada dua, penggambaran karakteristik peristiwa sosial atau frekuensi peristiwa sosial tersebut. Cara menelitinya dengan cara observasi, mencatat reaksi responden, atau melalui survei, self-report, ataupun studi kasus. Kemudian tanya pada ahli bisa, atau pengamat lain tentang hasil observasinya pada suatu kenyataan sosial. Pegangan utamanya adalah alat pengambil data yang valid dan reliable. Jadi penelitian deskriptif ini, kalau dalam metode penelitian yang nanti teman-teman akan pelajari, masuk pada kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, penelitian yang tidak mencari hubungan variabel, tapi menjawab, apakah itu? Begitu. Contohnya apa? Ini ada contoh dari Cooks ya, ingin mengetahui karakter penduduk berkulit putih dan hitam tentang kualitas pekerjaan nih. Kemudian dia mengambil data, dikumpulkan. Hasilnya apa? Orang kulit hitam tidak terampil sebesar apa? 93,9%. Terampil 6,1%. Kulit putih tidak terampil 6,1%, yang terampil 93,9%. Kemudian di tahun 67 sampai 68, orang-orang dengan kulit hitam tidak terampil itu 28,7% dan terampil 71,3%. Orang kulit putih tidak terampil 2,75% dan terampilnya 97,3%. Maka kesimpulannya orang kulit hitam lebih terpacu agar dapat diterima pada pekerjaan yang dibutuhkan keterampilan tinggi daripada orang kulit putih. Jadi menjawab pertanyaan what is atau apa itu, penelitiannya berupa deskriptif, tidak menghubungkan. Kemudian ada penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini adalah penelitian yang menghubungkan antara variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel ini nanti hubungannya bisa apa? Bisa positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan, begitu. Artinya mencari hubungan antar satu sebab dengan akibat. Nah, dalam hal ini harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan karena kadang ada variabel antara, yaitu variabel moderator ataupun variabel mediator yang bisa memperkuat ataupun melemahkan variabel utama.
Pada dasarnya, tidak ada satu gejala sosial pun yang disebabkan oleh hanya satu variabel saja. Perilaku manusia itu bukan suatu mesin yang mudah diatur. Artinya bahwa orang melakukan sesuatu itu faktornya banyak. Maka penelitian sosial baiknya kalau menggunakan korelasional itu melibatkan variabel-variabel yang banyak. Misalkan, contoh perilaku extra role karyawan dalam sebuah perusahaan. Variabelnya itu ada banyak. Ada mulai dari karakternya, ada dukungan sosial, ada perceived organizational support-nya dia, atau persepsi dia terhadap perusahaan, dan gaya kepemimpinannya. Jadi banyak yang mempengaruhi. Begitu. Nah, itu namanya penelitian korelasional. Kemudian lanjut pada ya, ini contoh penelitian korelasional lain, yaitu ingin mengetahui seberapa jauh hubungan antara kepribadian yang otoriter dengan prasangka berdasarkan suku dan sikap ekonomi politik yang konservatif. Instrumen yang digunakan pada sampel berukuran besar dengan latar belakang yang heterogen adalah skalanya sikap, begitu ya. Kemudian hasil penelitian seperti yang telah ditulis dalam hipotesis, semua nilai-nilai itu saling berkorelasi dan hasilnya positif. Jadi intinya penelitian korelasional adalah menghubungkan, atau kita mau meneliti atau membuktikan apakah ada hubungan sebab dan akibat pada variabel-variabel yang kemudian kita teliti. Itu. Sedangkan pada penelitian eksperimen, ini penelitian lain ya, tadi ada deskriptif, kemudian ada korelasional, ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu menjawab pertanyaan, apa yang akan terjadi bila. Kalau tadi kan penelitian deskriptif menjawab pertanyaan, apa itu. Penelitian korelasional menjawab, apakah ada hubungan. Nah, penelitian eksperimen adalah menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi bila. Jadi pemberian treatment di sini, pemberian perilaku atau pemberian pelatihan juga bisa. Ada intervensi secara alami ataupun buatan, memanipulasi satu atau lebih variabel untuk mengetahui apakah hal itu dapat mempengaruhi variabel dependen. Nah, variabel dependen adalah variabel yang benar-benar tergantung pada perubahan kondisi yang dimanipulasi tadi. Contoh ya, kalau penelitian eksperimen, kita mau memberikan treatment kepada para siswa gitu, agar mereka punya motivasi untuk berprestasi. Kemudian kita berikan pelatihan semacam kalau teman-teman pernah dengar mungkin namanya adalah Achievement Motivation Training, AMT misalkan. Itu digunakan untuk meningkatkan motivasi agar mereka lebih semangat belajar untuk berprestasi begitu. Jadi pemberian treatment yaitu menjawab tadi, apa yang akan terjadi bila? Apa yang akan terjadi bila siswa di kelas ini saya beri pelatihan Achievement Motivation Training? Apakah dia akan meningkat atau tidak semangat belajarnya? Itu penelitian eksperimen. Kemudian ada action research, yaitu penelitian tindakan. Misalkan begini, situasi sekarang penuh dengan prasangka antar suku dan agama yang telah melahirkan suasana yang sangat tidak nyaman. Apa sih sumbangan pakar psikologi sosial dalam hal ini? Bisakah mereka menerapkan ilmunya untuk ikut menenangkan suasana? Apa saja bahaya-bahaya yang menghadang? Nah, penelitian tindakan ini contohnya adalah Kurt Lewin, yaitu memberikan tindakan-tindakan pada lingkup sosial tertentu, begitu. Kemudian langkahnya apa? Yaitu merencanakan, analisis konsep yang relevan, pencarian fakta, melakukan tindakan, kemudian dievaluasi. Langkah-langkah itu terus dilakukan sampai problem dianggap selesai dalam situasi sosial yang ada. Persoalan sosial sering tidak dapat diselesaikan dengan penelitian tindakan karena sumbernya adalah beberapa generasi yang lalu. Begitu. Kemudian ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi sebenarnya adalah lanjutan dari penelitian tindakan atau action research tadi, yaitu untuk mengevaluasi
apakah penelitian action research ini berpengaruh atau tidak. Begitu. Contoh penelitian evaluasi di Jogja nih, partisipasi warga terhadap problem pemberian bantuan rumah DUM bagi warga yang terkena dampak gempa bumi pada 27 Mei 2006. DUM itu rumah yang berbentuk bundar, mirip dengan rumah penduduk Eskimo ya. Peneliti ingin mengevaluasi nih seberapa tinggi partisipasi masyarakat terhadap program bantuan perumahan yang berbentuk bundar dari pemerintah. Hasilnya, partisipasi masyarakat hanya 42,25% tenaga pelaksana. Dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi warga adalah sekitar 65,13%. Partisipasi warga cenderung bersifat manipulatif, karena segala sesuatunya sudah ditentukan oleh pendonor, sehingga warga hanya tinggal menerima saja bantuan, mulai dari bentuk rumah, cara membangun, peralatan, membangun rumah, dan lain sebagainya. Ini penelitian evaluasi untuk melihat apakah program DUM ini partisipasi masyarakatnya seperti apa, agar mengevaluasi program dari pemerintah. Nah, ada nilai-nilai atau etika dalam penelitian sosial. Yang pertama adalah seleksi responden penelitian. Kira-kira siapa saja dan bagaimana kesejahteraan responden yang tidak terlibat. Treatment-nya atau perlakuan yang diberikan kepada responden agar aspek penelitian, misalkan perilakunya yang akan diteliti dapat muncul. Nah, inilah prinsip rekayasa dalam penelitian eksperimen. Apakah perlakuan menimbulkan rasa dendam atau tidak, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini itu diterapkan kepada siapa? Bagaimana dengan responden yang tidak mendapat perlakuan? Apakah mendapatkan hasil penelitian? Itu etika ya, atau nilai-nilai dalam penelitian sosial. Isunya, responden harus setuju nih untuk terlibat dalam penelitian. Bila tidak setuju, ia berhak menolak. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian sosial atau penelitian apapun, ya responden ini harus setuju. Boleh nggak menolak? Ya boleh. Begitu. Kemudian topik penelitian yang nampaknya terlalu mencampuri urusan pribadi responden nih. Misalkan perilaku seksual, kaitan dengan agama, pendapat tentang sebuah partai, dan topik lain yang lebih sensitif. Gitu. Kemudian apakah responden harus mencantumkan namanya? Tentunya tidak. Gitu. Dan peneliti harus menjamin kerahasiaan. Isu lain mengenai etika yaitu adanya penipuan, penelitian eksperimen gitu ya, hasilnya dimanipulasi begitu, atau faktor pemasaran, treatment gitu, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan peneliti mengenai etika penelitian? Yang pertama adalah hindari topik-topik yang berbahaya, yang sifatnya adalah fisik, psikis, sosial bagi responden. Jadi keselamatan responden itu menjadi tanggung jawab peneliti. Ketika responden mengikuti saran-saran dari peneliti tentunya ya. Nah, peneliti punya tanggung jawab terhadap responden dan masyarakat. Seluk-beluk penelitian memberi sumbangan yang besar pada responden. Peneliti seharusnya berpihak pada responden, bukan pada kejayaan sebuah ilmu pengetahuan, tapi tetap fokusnya adalah pada responden. Penelitian yang metode ilmiah, objektif, namun merugikan responden, ya penelitian tersebut tidak ada gunanya, atau kita sebut sebagai penelitian yang justru membahayakan. Ada beberapa peneliti yang kemudian mencantumkan penelitian secara eksplisit, namun banyak juga yang kemudian tidak, dengan dasar adalah etika, apalagi kalau menyebutkan permasalahan-permasalahan yang ada. Identitas responden juga disingkat, misalkan namanya Bejo, ya bisa ditulis B atau BJ atau inisial yang lain. Variabel yang relevan dengan responden tentunya tidak boleh mengambil variabel apa, respondennya seperti apa, berbeda dengan yang dialami. Kemudian variabel penelitian boleh ditulis secara jelas, misalkan agama dan ras. Nah, ayo kita diskusikan. Pertanyaannya adalah, sebagian masyarakat itu sudah divaksin COVID. Vaksinasi COVID ini adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menghadapi pandemi. Meskipun demikian, nampaknya upaya-upaya pencegahan penularan tetap harus dilakukan, seperti 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.
Namun persoalannya, sebagian masyarakat justru enggan divaksin, enggan mematuhi 3M, bahkan mungkin tidak percaya adanya COVID. Nah, sebagai mahasiswa psikologi, kalian ingin mengetahui nih penyebab perilaku-perilaku penolakan itu dan dijadikan penelitian. Apa kira-kira penelitian yang akan kalian lakukan? Apakah deskriptif, apakah korelasional, ataukah eksperimen, atau bahkan action research, atau penelitian terakhir, evaluasi. Ya, diskusikan melalui LMS yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.